Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kita sehari-hari itu ada istilah yang namanya wudhu. Ini sebenarnya kita sudah mengamalkannya dan kita sudah tahu. Cuma ada hal-hal penting dalam wudhu itu perlu kita ketahui lebih gitu loh. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya saya mau tanya, wudhu itu wajib apa tidak? Menurut para jamaah, kira-kira wudhu itu wajib apa tidak? Salah. Wudhu itu tidak wajib. Ya. Kenapa wudhu itu wajib? Karena kita mau sholat. Coba kita nggak mau sholat, wajib nggak wudhu? Nggak wajib. Kita mau baca Quran, wajib punya wudhu. Sehingga ada kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, suatu wajib, perkara wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara wajib itu, maka jadinya wajib. Apa itu ya? Wudhu. Ya. Pada dasarnya wudhu itu tidak wajib. Tapi karena kita akan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu, maka wudhu itu jadi wajib, itulah. Ya. Kalau kita ditanya setiap selama 24 jam apakah kita wajib punya wudhu? Sunnah. Ya. Cuma nanti ada makalah dari ulama itu, orang yang daimul wudhu atau orang yang selalu wudhunya melekat pada dirinya, maka nanti kelak di hari kiamat dia itu akan berjalan dalam keadaan wajah dan seluruh anggota badannya itu dalam keadaan apa ya, kalau bahasa orang Jawa Timur itu mencorong, apa, bersinar, ya, bersinar seperti itu, ya. Kalau bahasanya ibu-ibu glowing katanya, tapi lebih dari glowing. Kalau glowing itu hanya sekilas, artinya ketika glowingnya habis berarti harus pakai yang bikin glowing lagi. Tapi kalau wudhu ini glowing yang alami. Dan insya Allah sampai ke surga lebih glowing lagi. Glowingnya bahkan melebihi daripada sinar-sinar lampu. Kemudian dalam wudhu itu sendiri ada wudhu, ada wadu. Wudhu itu kalau pakai wadu berarti wawunya itu fathah. Wadu itu ismun lima yutawaddu bihi. Nama sesuatu yang dibuat wudhu, berarti nama air, ya. Karena wudhu itu pakai air, nggak ada wudhu itu nggak pakai selain air. Kemudian ada wudhu, wudhu itu adalah prakteknya, ya, prakteknya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada 6, ini sudah diketahui oleh anak-anak semuanya, anak-anak ngaji. Semuanya pada tahu bahwasanya fardunya wudhu itu ada 6. Nah, kemudian yang pertama itu ada niat. Niat. Nah, hakikat dari niat itu kapan dikerjakannya? Qasdus syai'i muqtadinan bi fi'lihi. Jadi mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi saat pelaksanaannya kapan? Saat pertama kali membasuh wajah, ya. Jadi saat mengambil air saat kita membasuh wajah, disitulah niat itu kita panjatkan dalam hati, ya. Cuma ada orang itu memang ada istilah was-was, sehingga meskipun kalau di Jawa Timur, ya, kalau di Jawa Timur mayoritas orang itu wudhu itu langsung ke bak air gede. Kalau bahasa orang sana itu jeding. Atau ya bak gede. Kalau di masjid-masjid itu biasanya bukan keran. Keran itu ada juga yang bak gede gitu, ya. Ya. Itu rata-rata ada orang itu wudhu itu bukan hanya wudhu, sampai kayak orang mandi. Jadi saking was-wasnya dia, nawait. Air itu kayak orang berenang, nawait. Enggak selesai nawetnya. Ada orang mau mandi, nawait, enggak selesai. Nawaitul wudu li nawaitu terus. Itu saking dia itu was-wasnya. Nah, insya Allah kalau di sini nggak ada orang was-was itu. Sama halnya kayak orang mau sholat.
Usolli, usolli, nggak selesai usollinya. Takbir Allah, usolli, nggak selesai. Nah itu orang was-was namanya. Orang was-was itu temannya setan. Karena apa? Karena dia senang digoda oleh setan. Oh kurang sah, kurang pas. Dilengkapin lagi. Ya, itu setan yang menggodanya. Kembali lagi ke bab wudu. Jadi apa tadi? Niat itu adalah mengerjakan bermaksud pada sesuatu dalam keadaan bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, kalau seandainya basuh muka dulu baru niat, maka itu namanya azam. Nah, itu tidak dianggap dengan niat. Sehingga itu tidak sah wudunya. Jadi niat dalam hati bersamaan dengan pertama kali membasuh wajah. Kemudian yang kedua, ya. Nah, dalam niat itu sendiri ya, masih dalam pembahasan niat. Niat itu harus betul-betul niat apa? Niat menghilangkan hadas atau niat dibolehkannya sesuatu untuk melaksanakan sholat, atau niat fardonya wudhu, atau niat wudhu saja, atau niat bersesuci dari hadas, sebagaimana kita sering ucapkan tiap hari. Tapi kalau kita niat, dalam wudhu, saya niat bersesuci, tapi tidak menyebutkan hadas dalam kitab ini, itu tidak sah. Itu kalau dalam kitab ini. Jadi kalau istilahnya saya niat wudhu bersesuci saja, itu kurang sah, tidak sah. Harus menyebutkan dari hadas. Kemudian ada lagi orang itu, sekarang ini kan bulan puasa. Ada orang itu karena lagi cuaca panas, saya niat wudhu bukan untuk apa? Bukan niat menghilangkan hadas, tapi niat bebersih, atau niat itu niatnya mendinginkan. Itu tetap sah wudhunya. Itu juga sah. Ya. Ada lagi, kita itu diajarkan yang namanya niat tajdidul wudhu, niat memperbaharui wudhu. Jadi ada orang itu sudah punya wudhu, ya, orang itu sudah punya wudhu, tapi dia sunnah untuk memperbaharui wudhunya. Tapi syaratnya misalkan habis ngaji, habis sholat, ya, kita itu mau wudhu, tapi kita sudah punya wudhu. Maka bagaimana? Jangan niat menghilangkan hadas. Saya niat wudhu untuk diperbaharui, gitu. Itu bagus. Pahalanya juga dapat yang banyak juga, gitu loh. Nah, kita masuk yang nomor 2 dari fardunya wudhu, itu adalah membasuh semua wajah, ya. Membasuh semua wajah. Nah, dari wajah itu ada batasan. Ini ada beberapa orang itu nggak tahu. Batasan membasuh wajah bagi semua jenis atau laki-laki perempuan itu adalah dari tumbuhnya rambut, ya, sampai daku, ya. Itu panjangnya dari atasnya tumbuhnya rambut sampai bawahnya daku. Kemudian lebarnya telinga ketemu telinga. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita laki-laki, ya, itu aman. Karena kita rambutnya nggak panjang, ya. Jadi kita membasuh wajah dari tumbuhnya rambut sampai bawahnya daku, dari telinga ketemu telinga, aman. Nah, yang jadi permasalahan itu kalau ibu-ibu atau perempuan. Kalau perempuan ini yang harus kita ingat apa? Di sini ini kan ada apa istilahnya? Godek, ya. Kalau laki-laki kan godek. Nah, perempuan itu aslinya ada di sini itu, cuma nggak perlu di sampai pipinya, ya. Nah, itu ada. Coba perempuan nanti kalau wudhu itu rambutnya itu diginiin. Nah, itu yang lurus ke sini itu harus dibasuh. Nah, itu, ya. Jadi kalau perempuan kan rata-rata ini kan dikebelakangkan, ya, rambutnya. Itu yang lurusan sini, yang sebelah sini itu harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh sudah sah. Ya, ini perlu diingat, ya, bagi perempuan, ibu-ibu atau yang masih muda, ini juga harus jadi titik tekan
bahwasanya dalam wudhu itu ininya harus basah. Jadi kalau cuma basah sininya tapi yang ke belakangnya nggak basah, nggak sah. Jadi harus basah itu ya. Maka biar pas. Jadi kalau lagi wudhu ya yang lurusan sininya itu harus dibasahin. Jadi kesinikan dulu gitu, jangan dibelakangkan. Itu yang saya pun dulu itu tidak ngeh atau tidak sadar dengan keterangan itu. Saya ketika mulai ya dewasa lah baru sadar, oh ternyata perempuan itu tak kirain sama dengan laki-laki. Yang penting ya wudhu dari kuping ketemu kuping, dari ujung dahi sampai sini itu. Ternyata ada yang beda dan itu harus ditekankan juga gitu loh. Kalau laki-laki kan yang penting kalau ya tebel ya dibasahin juga. Kalau tipis wajib, kalau tebel itu enggak, sunnah ya. Tapi kalau perempuan itu wajib ternyata ya. Nah, itu tentang membasuh wajah ya, bisa dipaham ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah membasuh tangan 2 sampai kedua sikut. Nah, banyak orang itu tidak sadar ya, tidak sadar tentang cara membasuh tangan. Kebanyakan orang itu dari atas. Karena di sini mayoritas orang itu pakai kran ya. Kalau saya pribadi lebih senang pakai gayung ya. Jadi langsung diginikan. Nah, kalau di sini mungkin mayoritas lebih senang pakai kran. Nah, itu ya alangkah baiknya itu dimulainya dari jari-jari dulu terus segini sampai ke sini. Jadi jangan diginikan tapi diginikan ya. Itu cara memulainya ya. Namun di sini itu sampai kedua sikut itu kalau orang itu punya sikut. Kalau seandainya orang itu tidak punya sikut jadi lurus aja gitu ya. Dari bahu sampai tangan nggak ada bengkokannya gitu. Ya udah dikira-kirakan saja. Perkiraan orang itu sikutnya sebelah mana, ya sudah sampai situ. Ya. Cuma sunnah dilebihkan. Nah, sunnah dilebihkan. Nah, lebihnya itu nanti akan menambah cahaya untuk kita di surga nanti. Itu menurut keterangan para ulama. Kemudian, dalam membasuh tangan ini juga wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawahnya. Contoh kita punya kuku, maka di sela-sela kuku itu juga harus bersih ya. Min wasakhin berupa kotoran yang mana yamna'u wusulal ma'i ilaihi, yang dapat mencegah sampainya air pada kulit ya, termasuk cat tembok ya. Nah, kecuali kalau kita sudah usaha. Nah, masalahnya itu kalau kuli bangunan gimana? Yang tukang ngecat atau habis ngecor gitu kan ya, gimana? Yang penting kita sudah usahakan untuk dibersihkan. Adapun ternyata nggak bersih-bersih, ya sudah, yang penting sudah usaha. Tetap dianggap nyampe gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Ini wajib mengusap sebagian kepala. Sunnahnya diusap seluruh kepala. Caranya, mohon maaf ya, saya izin buka peci, ya, rambutnya jelek soalnya. Nah, itu cara basuh kepala, cara mengusap kepala itu begini. Nah, ini ya, jempolan itu ada di sebelah sini. Kemudian setelah dibasahin, ya, Allahu Akbar. Jempolan taruh sebelah sini. Nah, kemudian jari-jari itu ditaruh di sebelah atas kepala. Ditaruh dijalankan ke belakang, dimajukan lagi ke depan seperti ini. Itu adalah cara dalam mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Kalau wajibnya kita basuhin sebelah sini cukup, sebelah belakang cukup, pinggir cukup. Itu dalam wudhu. Tapi sunnahnya kan diusap semuanya, gitu loh. Wudhu itu dianggap sempurna kalau semua sunnah-sunnahnya kan dikerjakan ya. Itu termasuk sebelum wudhu itu kan ada tata cara lagi ya, nanti di belakang saya jelaskan lagi. Nah, itu
mengusap kepala. Wajibnya mengusap sebagian cukup. Sebelah sini, sebelah atas, sebelah pinggir, semuanya cukup. Tapi untuk sunnahnya tadi, mengusap secara keseluruhan. Kemudian, ya, yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kalau di zaman dulu, kalau di zaman dulu itu di zamannya para sahabat, di zaman tabi'in itu masih ada istilahnya muzah. Muzah kalau zaman sekarang itu beda ya, bukan sepatu. Cuma nanti bisa di searching di Google lah. Muzah zaman dulu itu seperti apa? Ya. Dulu itu kan alat atau sandalnya di masa zaman dulu para sahabat, para tabi'in itu kan beda dengan sekarang. Ya. Itu dulu jarang dilepas sehingga kalau wudhu di nomor 5 itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu nggak ada. Akan tetapi mengusap muzah. Ya. Akan tetapi mengusap muzah. Tapi kalau bagi kita ini maka itu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, kebanyakan orang itu ya kita termasuk saya pribadi kadang wudhu itu karena di keran ya sudah kaki kita langsung ditaruh di bawahnya air. Padahal ada tata caranya. Kaki kita agak diangkat sedikit dan disela-selain dengan kelingking ya, di sela-selanya itu. Jari itu untuk kita usap juga ya. Itu dalam membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang nomor 6 adalah tertib ya. Jadi ada urutannya dari tadi mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian juga membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian juga membasuh kaki sampai mata kaki dan seterusnya. Termasuk juga sebelum kita melaksanakan wudhu secara utuh itu kan kita ada tata caranya. Pertama, kita basuh tangan sampai kedua pergelangan ya, itu sunnah ya, sambil kita niat sambil kita mengucapkan doa ya, sambil kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'ah tahuron ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu suci ya. Jadi sambil membasuh tangan kita mengucapkan doa tadi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'ah tahuron. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'ah tahuron. Itu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air suci. Kemudian setelah itu baru kita mulai berkumur. Nah, kebanyakan orang berkumur itu cuma ngambil air gini. Padahal yang paling afdol itu apa? Ngambil air itu pakai kedua tangan ya, pakai kedua tangan. Nah, kedua tangan ini dipakai untuk dua sunnahan ya. Separuhnya untuk berkumur ya. Setelah dikumur boleh ditelan, boleh dimasukkan ya ke dalam perut, boleh disemprotkan ya. Tapi lebih sunnah disemprotkan. Kemudian separuh dari tadi itu ya, dari air yang ada di tangan itu kita hirup. Kebanyakan orang yang wudhu sekarang itu apa? Tangannya dibasahin gini kan? Ya, ya. Kebanyakan kan gini. Ya benar nggak? Ya ibu-ibu, bapak-bapak benar kan? Kalau wudhu diginikan. Ya. Jadi istilahnya buang kotoran depannya aja. Padahal kotoran itu sampai sini. Ya. Makanya ketika orang dalam hadis ya, ini dalam hadis, ketika orang bangun tidur itu sunnah dia itu menghirup air ke dalam hidung. Ya tapi jangan dimasukkan utuh, nggak disemprotkan. Ya, dihirup, dikeluarkan lagi. Sunnah orang kalau bangun tidur, sunnah dia menghirup air sebelum wudhu maksudnya ya. Kenapa? Fa inna syaiton yabitu ala khaysumihi. Karena setan itu nginep di lubang hidung kita itu ya. Jadi jangan dibayangkan berarti setannya kecil dong gitu. Ya nggak usah dibayangkan itunya ya gitu. Artinya pokoknya ya sudah dijalankan saja sunnah-sunnah yang
dianjurkan oleh Nabi gitu ya. Ya, jadi memang itu tata caranya. Saya ulangin tadi, membasuh tangan sampai pergelangan sambil membaca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, atau segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci. Kemudian setelah itu ngambil air setengahnya buat berkumur, setengahnya buat dimasukkan ke hidung, kemudian semprotkan lagi ya. Nah, karena sekarang ini masanya puasa, berkumur itu jangan sampai berlebihan. Ada orang berkumur itu sampai mendekati ke tenggorokan, jadi makruh nanti. Bahkan bisa batal kalau sampai nelan daripada air itu ya. Meskipun sedikit ya. Jangan dibilang nggak sengaja Ustadz karena ketelan. Ya siapa suruh berkumur berlebihan? Kumur itu yang penting berkumur, udah keluarkan ya. Karena sekarang zamannya apalagi bulan puasa, termasuk juga menghirup itu ya. Jadi ada batasannya, jangan terlalu sampai, karena masuknya sesuatu ke dalam maiddah ya. Maiddah itu ya perut. Bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, bisa lewat telinga, bisa lewat jalan depan belakang ya. Jalan depan belakang itu juga bisa membatalkan wudhu. Makanya ada pendapat yang mengatakan orang kentut ya di dalam air itu bisa batal soalnya. Ada yang bilang gitu. Kalau zamannya ibu-ibu atau bapak-bapak masih kecil dulu kan nggak, mainnya kan senangnya kayak di empang, di sungai gitu ya. Kayak saya masih kecilnya seumuran anak adik-adik ini, ya senangnya mainnya di sungai gitu loh. Sehingga ya biasa, mungkin sambil renang gitu ya kentut lah atau bagaimana, wallahu a'lam gitu. Itu ada yang bilang batal ya. Jadi perlu kita ada batasan, karena sekarang memang mungkin karena bulan puasa juga ya. Ya itu saja mungkin dalam pembahasan wudhu. Selebihnya barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Masih lama, kurang berapa menit, Pak? Ya, cukup sambil nunggu isyraq, kita sambil tanya jawab. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti saya yang tanya balik nanti. Ya, coba barangkali dari kita ada yang perlu dipahami lagi. Cuma yang perlu kita sadari dalam pengoperasian airnya ya. Zaman sekarang itu ya, karena kita ada di kota ya, jadi serba PDAM, enaklah airnya ya. Sehingga kita ngidupin keran, wah kita seakan-akan sepuasnya. Sampai air keran itu difullin sehingga keluarnya air itu berlebihan. Kalau Rasulullah mengajarkan wudhunya kita itu, nanti bisa ibu cek ya di YouTube kayak Buya Yahya itu pernah mempraktekkan. Jadi air satu gelas, bukan satu gelas, satu botol air mineral ya, yang berapa ratus mili itu ya, yang sekitar 300-an ya, 300 ya, itu enggak sampai, paling setengahnya habisnya. Ya. Jadi kalau wudhu ala Rasulullah ya, ala Kanjeng Nabi, itu enggak sampai satu botol wudhunya. Beda dengan kita, kalau kita satu ember nggak cukup wudhunya, ya nggak cukup. Kenapa? Seakan-akan wah gimana? Kenapa? Karena kita ada di tempat yang airnya serba ada gitu loh. Yang penting bayar aja tiap bulan gitu. Ya. Nggak bayar dicabut. Coba kita ada di tempat yang di situ ada musim kemarau dan efek dari kemarau itu air habis gitu loh. Karena memang di situ nggak ada PDAM. Maka bisa orang itu akan mempraktekkan wudhu ala Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi. Ya kita mungkin perlulah sekali-kali mengamalkan. Dan hebatnya lagi wudhu mengikuti Kanjeng Nabi itu nggak sampai bikin basah tempat sekitar. Karena ya sedikit, mengeluarkan sedikit. Kalau Buya Yahya itu mempraktekannya itu pakai air botol.
Kalau saya dulu di pesantren pakai air 1 gayung. Pakai air 1 gayung. Air 1 gayung gini, kita ngambil. Ya, ngambil pakai beginian, ya. Dan itu niatnya jangan niat nyelupin tangan. Kalau niat nyelupin tangan maka air itu jadi mustakmal. Ya, enggak bisa dipakai. Tapi kita niat ngambil air sehingga meskipun masuknya tangan ke dalam gayung itu enggak berefek pada air itu dianggap mustakmal. Makanya kembali ke tadi pembahasan niat, apa-apa itu tergantung niat. Makanya kata hadis itu kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Termasuk kita dalam hal mengerjakan apapun. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, jenengan semua sahur itu niatnya apa? Nah, niatnya sahur buat apa? Biar puasa besok. Berarti sehingga kalau nggak sahur nggak puasa. Benar? Berarti tetap puasa. Ya udah nggak usah sahur. Sahur itu sunnah apa wajib? Sunnah ya. Berarti kalau nggak sahur nggak apa-apa kan, tetap puasa wajib kan? Nah, maka saya tanya, niat dari sahurnya apa aja? Berarti niat cuma buat puasa aja kan? Sahurnya cuma buat puasa. Coba diniatin lebih. Saya niat Saya niat makan sekarang ini. Saya niat sunnahnya puasa. Saya niat sahur. Saya niat biar nanti sholat subuhnya khusyuk. Saya niat biar besok kerjanya sehat, nak cari nafkah buat keluarga. Saya niat biar besok ngurusin rumah tangga seger karena sahur ini. Itu kan banyak tuh niatnya itu. Ya, coba saya kalau perlu gini, saya niat makan sekarang sahur ini ikut niatnya Sunan Gunung Jati, ikut niatnya Sunan Wali Songo semuanya, ikut niatnya Abah Yai Fatur Rahman, niatnya ikut Abah Yai Imam Nurholis. Wah, itu insya Allah pahalanya itu lebih banyak. Ya, iya. Kadang kita cuma makan ya, kita nggak bicara bulan puasa. Makan, kita kan makan cuma biar apa? Biar kenyang aja kan. Kita nggak ada niat lain. Nah, itu perlu kita pelajari lagi. Saya niat makan sekarang biar sholatnya nggak terganggu oleh kelaparan. Saya niat makan biar begini, biar begini. Itu kan niat semua. Akhirnya jadi pahala banyak. Ya. Makanya hukum itu kan ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa atau dapat siksa kalau bahasanya anak ngaji itu. Kalau haram sebaliknya, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak apa-apa. Makruh kebalikan dari sunnah, dikerjakan tidak baik, ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Tapi kalau mubah itu diniatinya karena ingin mendekatkan diri pada Allah, biar semangat ibadah, semangat ini, semangat itu, yang semuanya positif, maka jadi pahala semua. Ya. Nah, itu dalam kita mengerjakan amal sehari-hari. Makanya kita itu perbanyaklah niat yang bagus. Ya. Pertama, contoh kita kerja, mungkin pendorongnya adalah biar kita punya duit. Tidak masalah, bagus. Saya juga kerja kok, cari duit. Ya. Tapi saya pengen kerja biar begini, biar begitu, biar begitu, biar begitu. Ya. Yang semuanya hal positif, sehingga pahalanya banyak. Ya, gitu. Bisa dipahami ya? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh ya. Jadi ya. Itu wudhu yang mengikuti Kanjeng Nabi zaman dulu. Karena itu wudhu sebenarnya ya. Kalau kita mau bicara wudhunya kita semua ya. Wudhunya kita itu bisa dibilang israf ya, atau boros. Ya. Karena wudhu yang diajarkan Kanjeng Nabi itu
Wudhunya ya contoh ya pakai satu gayung. Jadi ngambil air. Ya. Ngambil air, ya tetap prakteknya seperti tadi. Dipakainya buat begini. Kemudian kita ngambil lagi. Tapi ingat, jangan niat memasukkan air. Ya. Niat akhdul ma, niat ngambil air. Kemudian ya tetap 3 kali seperti tadi itu. Kemudian nanti berkumur. Ya. Berkumur, dibuang, separuhnya buat menghirup air. Begitu seterusnya kita buat muka. Ya jangan di muka seperti kita pakai keran. Ya. Enggak cukup Pak. Maka kita ngambilnya maka beginikan. Ya. Kita ngambil lagi. Ya. Sampai 3 kali. Begitu seterusnya sampai dengan tangan kita. Itu cukup Pak. Nanti coba direka-reka, dipraktekkan di rumah ya. Itu termasuk juga buat kaki ya. Nanti jangan dituangkan, tetap kita ngambil ya gitu. Dulu saya mempraktekannya itu 1 gayung itu masih ada sisa di pesantren. Cuma terakhir saya mempraktekkan itu sekitar tahun 2017 2016. Jadi cuma keterangannya masih ada, cuma mempraktekkannya ya. Karena ya di luar ya jarang lah seperti itu. Nah, ya berarti lebih sedikit lagi itu. Ya. Mungkin kalau sekarang ya gelas aquanya itu pakai selangnya aja gitu, dituanginnya gitu, mungkin ya. Ya, barangkali ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Ketika berwudu itu kan masih ada jilbab tuh, apakah dilepas di bagian jilbabnya atau di atas jilbabnya dikasih airnya? Gimana maksudnya itu? Jadi maksudnya hijab jilbabnya jangan dibuka. Ya pokoknya begini, sekiranya kalau dalam basuh mukanya itu kena semua, termasuk tadi yang rambut saya jelasin ya. Nah, kalau ada pun mengusap kepalanya ya, itu bisa pakai anunya aja, jilbabnya aja diginikan. Makanya ada keterangan juga di sini, kalau orang itu biasa pakai imamah, pakai sorban, makanya nggak usah dilepas, sorbannya aja yang diusap gini. Itu sebagai ganti dari rambutnya gitu. Paham ya? Ya, seperti itu. Yang lain. Kalau nggak ada, karena sudah tuluk kita tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.